Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan pembicaraan kita masuk kepada penjelasan secara terperinci tanda-tanda kiamat kecil. Penjelasan secara terperinci tanda-tanda kiamat kecil. Sebelum kita menjelaskan satu persatu dari tanda-tanda kiamat kecil, ada beberapa hal yang sepatutnya kita cermati. Yang pertama, asyratus sa'ah sughra allati zikrahal ulama katsiratan jiddan. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh para ulama itu banyak sekali. Wa qad zakartuhuna minha ma tsabata bi sunnati annahu min asyratis sa'ah sughra. Dan yang akan kita sebutkan di kesempatan pelajaran kita ini adalah tanda-tanda kiamat kecil yang telah tetap dalilnya di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama ada yang menyebutkan tanda-tanda kiamat kecil bahkan sampai bilangan 200. Tetapi seorang peneliti yang bernama Syekh Dr. Yusuf Al-Wabil rahimahullahu ta'ala, setelah beliau memisahkan dalil-dalil yang bisa diterima, yakni hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan, dan riwayat-riwayat yang tidak bisa diterima, riwayat-riwayat yang lemah, dhaif, apalagi palsu, maka beliau menjumpai tanda-tanda kiamat kecil jumlahnya tidak lebih daripada 60. Tanda-tanda kiamat kecil jumlahnya tidak lebih dari 60. Adapun yang selainnya yang disebutkan oleh para ulama hingga sampai bilangan 200 tidak bersumber dari riwayat-riwayat yang sahih. Dan sudah barang tentu ketika kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat, yang ini merupakan pembicaraan yang terkait dengan keimanan, akidah, iman kepada hari akhir, maka tidak boleh dalil yang dipergunakan di dalam pembicaraan akidah iman kepada hari akhir secara khusus bersumber dari riwayat-riwayat yang lemah, apalagi palsu, maka tidak boleh. Riwayat yang kita pakai di dalam membicarakan tentang akidah secara khusus dan agama Islam secara umum adalah riwayat-riwayat yang bisa diterima, dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
baik yang derajatnya sahih ataupun hasan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ketika kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat kecil yang jumlahnya tidak lebih dari 60, maka pada umumnya dia tidak datang di dalam bentuk urutan. Karena dikatakan oleh para ulama semisal Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, karena tidak ada nas atau tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil yang pertama adalah ini, yang kedua adalah itu, dan seterusnya. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan li'anna lam atla alal hadis au ahadis tansu alat tartibiha. Karena sesungguhnya ketika aku menelaah, kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, aku menelaah dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak aku jumpai tanda-tanda kiamat kecil ini urutannya seperti apa. Maka kalau kemudian pada pembelajaran kita di kesempatan sore hari ini kita sebutkan tanda kiamat kecil yang pertama adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin nanti suatu saat Anda mengikuti pelajaran yang lain dan mendengar di sana tanda-tanda kiamat kecil yang pertama adalah yang lainnya, maka ini tidak perlu diperdebatkan. Karena memang sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala tadi, tidak ada keterangan yang jelas lagi tegas tentang urutan-urutan dari tanda-tanda kiamat kecil ini. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi ana ya'lam anna katsiran min asyrati sa'ah faqad dhaharat mabadiha min ahdi sahabati radhiyallahu anhum. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, dan sepatutnya diketahui bahwasanya banyak sekali di antara tanda-tanda kiamat kecil telah muncul atau telah tampak di masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka pada saat itu masih hidup. Ucapan Imam Ibnu Hajar ini mengandung faidah yang nanti akan saya sampaikan. Kata Imam Ibnu Hajar, apa kata beliau? Wa mimma yanbaghi an ya'lama anna katsiran min asrati sa'ati faqad zaharat mabadiha min ahdi sahabati radhiyallahu anhum. Dan sepatutnya diketahui bahwasanya sudah banyak tanda-tanda kiamat kecil itu tampak pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'dil amkan duna ba'di. Tampak pada suatu tempat, muncul di suatu tempat, tidak pada tempat yang lain. Jadi tidak mengharuskan tanda-tanda kiamat itu muncul di seluruh tempat di muka bumi. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau mengatakan fi ba'dil amkan dunal ba'di.
Bisa jadi tanda-tanda kiamat kecil itu muncul di satu tempat, tetapi tidak pada tempat yang lain. Bisa jadi muncul di suatu tempat, tetapi tidak pada tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya. Ketiga, keempat, betul. Yang keempat, cermati baik-baik. Wa mimma yanbaghi tanbih alaihi aidan ana ba'dan nasi yafham min kauni syai'in min asyrati sa'ah annahu mahzurun mamnu'un. Seharusnya juga diketahui sebagai bentuk peringatan bahwasanya sebagian manusia, tidak seluruh manusia, memahami bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil adalah perkara yang tercela, lagi perkara yang dilarang. Wa hadhihi qaidatu ghairi maslamah fa innahu laisa kullu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam bikaunihi min alamati saati yakunu muharraman au mazmuman. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Itu ucapan Imam Nawawi. Poin keempat ini kita petik dari syarahnya Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan seharusnya diketahui sebagai suatu bentuk peringatan, bahwasanya sebagian manusia ada yang memahami, tidak seluruh manusia, sebagian di antara mereka ada yang memahami, bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil adalah perkara yang tercela dan perkara yang dilarang. Seluruh tanda-tanda kiamat kecil perkara yang tercela, perkara yang dilarang. Apa kata Imam Nawawi? Kaidah ini bukan kaidah yang selamat, yakni pemahaman ini bukan pemahaman yang benar. Imam Nawawi mengatakan, fa innahu laisa kullu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam, karena tidak setiap yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kiamat kecil, maka dia bersifat haram atau tercela. Sebagai contoh, di antara tanda kiamat kecil adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini betul. Di antara tanda kiamat kecil adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bu'ithtu ana wasa'ah kahataini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bu'ithtu ana wasa'ah kahataini. Diutusnya aku dengan nanti datangnya hari kiamat kahataini. Sambil beliau mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah, yakni dekat sekali waktunya antara diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegaknya hari kiamat. Kahataini. Bu'ithtu ana wasa'ah kahataini. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya aku dan hari kiamat itu seperti ini, dekat sekali. Sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah, maka dekat sekali jarak antara diutusnya Rasul dengan hari kiamat. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya tidak ada rahmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus
melainkan rahmat tersebut datang dalam bentuk diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diutusnya Rasul bukan perkara yang tercela, bahkan perkara yang indah, baik. Maka tidak setiap tanda-tanda hari kiamat, khususnya tanda-tanda kiamat kecil, itu tercela dan dilarang. Pembicaraan tercela telah kita luruskan tadi pemahamannya dengan hadis bu'ithtu ana wasa'ah kahataini, rawahu al-Imam Al-Bukhari. Adapun terlarang, maka tidak setiap tanda-tanda hari kiamat kecil terlarang. Di antara dalil yang mengisyaratkannya, ketika kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapannya datang hari kiamat, Rasul menjawab, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni an amaratiha. Kalau seperti itu, kabarkan kepadaku tentang sebagian di antara tanda-tandanya. Maka Rasul menyampaikan di antara dua tanda kiamat di dalam hadis tersebut. Di antaranya anta lidal ammatahu rabbataha. Seorang perempuan akan melahirkan anak majikannya. Para ulama berbeda pendapat dengan dua pendapat. Apa yang dimaksud seorang perempuan akan melahirkan anak majikannya? Pendapat yang pertama, akan banyak sekali anak-anak yang durhaka, khususnya kepada ibunya. Sehingga seakan-akan na'udzubillah min zalik, ibu adalah budak, sedangkan sang anak adalah majikan. Seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Ini makna yang pertama. Dan apakah sudah terjadi banyak sekali anak durhaka pada kesempatan hari ini? Jawabannya iya. Sang ibu menyapu, mengepel, sang anak kemudian mengangkat kaki di atas kursi di mana ibunya menyapu dan mengepel di bawah kursi tersebut. Anak-anak model apa yang modelnya kayak gini? Ini bukan anak-anak kaum muslimin. Kepada maaf, pembantu saja kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, jemaah. Enggak boleh. Kalau kemudian ada pembantu, orang yang membantu di rumah kita, dia hendak membersihkan bawah kursi, bawah meja, kursi khususnya, maka hendaklah kemudian kita menyingkir dari situ. Bukan mengangkat kaki, ataupun yang semisalnya. Ini pada pembantu. Lalu bagaimana lagi kalau ini bukan pembantu, ibu kita sendiri atau ayah kita sendiri? Apakah hal ini terjadi pada zaman ini? Jawabannya iya. Anak-anak kaum muslimin seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka makna pertama dari anta'lidal ammatahu rabbataha adalah banyak sekali, seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Ini makna pertama. Adapun makna kedua, seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya adalah nanti pada suatu saat
akan terjadi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menawan perempuan-perempuan dari musuh-musuh mereka. Dan sebagaimana dimaklumi, tawanan perang khususnya yang perempuan dan bukan seorang muslim boleh digauli oleh majikannya. Kalau tahanan perempuan tersebut seorang muslimah, maka tidak boleh. Karena tidak boleh seorang muslim memperbudak muslim yang lain, enggak boleh. Seorang muslim tidak boleh memperbudak muslim yang lain. Tetapi kalau kemudian terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dan Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin, dan di antara kemenangan tersebut di sana ada tawanan perempuan-perempuan kafir, maka perempuan-perempuan kafir ini secara hukum syariat boleh digauli oleh majikannya tanpa melewati proses pernikahan. Ini pembicaraan hukum perbudakan, al-idkun. Nah, nanti apabila kemudian budak perempuan tersebut hamil dengan sebab majikannya dan melahirkan anak, maka anak tersebut mengikuti status merdeka seperti merdekanya ayahnya. Ini dua makna dari hadis tersebut. Kalau Anda cermati dua makna dari hadis tersebut, makna yang pertama, banyaknya anak yang durhaka kepada ibunya, jelas ini tercela, haram, terlarang. Sedangkan makna yang kedua, kaum muslimin berjihad dan Allah berikan kemenangan atas mereka, jelas ini bukan makna yang tercela. Karena jihad akan terus ada hingga hari kiamat. Walaupun pada suatu saat semangat kaum muslimin untuk berjihad melemah atau menghilang, tetapi jihad terus menerus ada sampai hari kiamat. Maka tidak setiap tanda-tanda kiamat kecil mahzurun mamnuun. Tidak setiap tanda-tanda kiamat kecil itu tercela, terlarang, hukumnya haram, tidak. Maka dipilah lagi dipilih. Bahkan di antara tanda kiamat kecil adalah terbelahnya bulan. Nanti kita akan bicarakan itu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya sampai 57 tanda kiamat kecil. Di antara tanda kiamat kecil adalah terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa taala membelah bulan sebagai bentuk menguatkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtarabatis sa'ah wan syaqal qamar. Bulan itu terbelah. Dalam tafsir At-Tabari, bulan itu terbelah menjadi dua. Setengah belahan, jangan Anda bayangkan setengah persis, 50-50, enggak gitu juga ya. Setengah belahan ke arah Safa, setengah belahan ke arah Marwah. Dalam tafsir At-Tabari. Jadi terbelah menjadi dua, yang setengah ke arah Safa, yang setengah ke arah Marwah. Dan sudah barang tentu, terbelahnya bulan adalah mukjizat Rasulullah SAW, pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak tercela. Bahkan mukjizat Rasul perkara yang terpuji. Ini pembicaraan kita yang keempat. Yang kelima, sebelum kita membahas satu persatu tanda-tanda kiamat kecil, yang kelima,
Wajib berhati-hati di dalam mentadbik tanda-tanda kiamat, khususnya tanda-tanda kiamat kecil. Maaf, saya ulangi. Wajib berhati-hati di dalam mentadbik tanda-tanda kiamat di dalam kehidupan sehari-hari. Mentadbik itu apa ya? Oh, ini peristiwa ini tanda kiamat kecil. Oh, peristiwa itu tanda kiamat besar. Oh, itu wajib hati-hati di dalam perkara ini. Enggak boleh serampangan. Maklum ya? Wajib berhati-hati di dalam menerapkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat kecil ataupun tanda-tanda kiamat besar di dalam kehidupan sehari-hari. Ini wajib berhati-hati. Tidak boleh serampangan seseorang kemudian ketika melihat fenomena yang ada, kemudian dia cocokkan fenomena tersebut dengan salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Enggak boleh serampangan. Perkataan tidak boleh serampangan ini bukan berarti tidak boleh sama sekali. Tetapi yang mentadbiknya itu harus orang yang berilmu mendalam. Enggak boleh serampangan. Contoh yang mentadbik ini diantaranya adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Asma, anaknya Abu Bakar, maklum. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jauh-jauh hari. Beliau pernah bersabda, sebelum kejadian ini dicocokkan oleh Asma. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna min bani Tsaqif rajulan. Inna min bani Tsaqif rajulan. Sesungguhnya dari bani Tsaqif akan ada 2 orang laki-laki. Kaziban wa mujbiran. Sesungguhnya dari Bani Tsaqif akan ada 2 orang laki-laki. Yang pertama kaziban, pendusta ulung. Yang kedua mujbiran, orang yang bengis lagi jahat. Rasul mengucapkannya ini jauh-jauh hari. Hadisnya Hasan, riwayat Imam Tabrani. Kemudian hari berganti hari. Hari berganti hari. Belum nampak siapa 2 orang laki-laki dari Bani Tsaqif ini. Kemudian terjadilah fitnah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maklum ini ya. Kalau saya sebut Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini, insyaallah ta'ala maklum. Penguasa bengis. Yang hobinya menumpahkan darah rakyatnya. Mengejar para ulama. Memeras keringat. Menaikkan upeti. Macam-macam. Kejahatan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini kejahatan yang luar biasa. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ats-Tsaqafi Bani Tsaqif. Muncul Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang mengerahkan banyak sekali pasukan terlatih untuk nguberin para ulama. Maka ketangkep Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, umurnya belum sampai 40 tahun. Ketangkep, muridnya Abdullah bin Abbas. Dibunuh.
Sa'id bin Jubair, ahli tafsir. Anda kalau baca kitab tafsir akan sering jumpa Sa'id bin Jubair, nama ini. Umur belum 40 tahun mati. Dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dieksekusi atas perintah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian di sana ada Urwah bin Zubair, gubernur Madinah pada saat itu. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Urwah bin Zubair, ini anaknya Asma dengan Zubair bin Awam. Cucunya Abu Bakar Siddiq. Cucunya Abu Bakar Siddiq. Si siapa? Urwah bin Zubair. Adiknya Abdullah bin Zubair. Dia gubernur Madinah. Apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Urwah bin Zubair ini pun dibunuh. Maka Asma binti Abu Bakar mendatangi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sambil mengatakan, sekarang aku tahu dua orang yang dimaksud di dalam ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Hajjaj kepada Asma, ucapan apa? Yakni Hajjaj belum pernah dengar hadis ini. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Beliau mengatakan, inna min Bani Tsaqif rajulan. Sesungguhnya dari Bani Tsaqif ada dua orang laki-laki. Yang pertama kaziban, pendusta, dan yang kedua mujbiran, orang yang bengis. Dan telah mendahuluimu seorang pendusta. Siapa pendusta pertama? Siapa pendusta yang dimaksud di dalam hadis ini? Musailamah bukan dari Bani Tsaqif, dari Yamamah. Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi. Mukhtar bin Abu Ubaid ini orang yang mengaku sebagai nabi juga. Memang yang paling masyhur Musailamah ya. Jadi ada 3 orang jemaah. Ada 3 orang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau sesaat setelah Rasul wafat mengaku sebagai nabi. Ada 3 orang. Yang paling terkenal memang Musailamah. Yang kedua Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi. As-Saqafi Bani Tsaqif. Kaziban, pendusta ulung. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus saah hatta ya'ti salasina kazzabun dajjalun. Tidak akan tegak hari kiamat sampai datang 30 orang dajjal pendusta. Kulluhum yad'uhum annahum rasul. Seluruh mereka yang 30 itu mengaku sebagai nabi dan rasul. 30. Salah satunya Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Musailamah, Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, dan yang ketiga siapa? Al-Aswad Al-Ansi. 3 orang. Al-Aswad Al-Ansi. 3 orang yang ngaku sebagai nabi. Ada disertasi doktoral, tebal disertasinya. Kurang lebih hampir 900 halaman. Judul disertasinya Al-Mutanabbi'un. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Disertasi doktoral ditulis oleh Syekh Ghalib Al-Awaji rahimahullahu ta'ala. Dr. Ghalib Al-Awaji. Al-Mutanabbi'un, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. 900 halaman. Disertasi doktor. Ustadz, jumlah orang-orang yang ngaku sebagai nabi lebih dari 30. Itu pembicaraan lain. Pembicaraan lain.
Itu diterangkan oleh Syekh Ghalib di dalam Al-Mutanabbi'un tadi. Siapa yang dimaksud 30 orang tersebut? Maka kata Asma binti Abu Bakar kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, sungguh kami telah mengetahui siapa orang yang pertama Al-Kazib, yakni Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Adapun orang yang kedua, yang mujbiran, orang yang bengis, jahat, maka kami mengira itu engkau, kata Asma di hadapan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Padahal baru saja Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi membunuh anak Asma, Urwah bin Zubair. Apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Dia pergi menjauh dari Asma binti Abu Bakar. Yang ingin saya sampaikan di sini, kita tidak boleh kemudian serampangan di dalam mencocokkan tanda-tanda kiamat kecil ataupun tanda-tanda kiamat besar kepada fenomena yang kita lihat di dalam kehidupan di hari-hari ini. Enggak boleh serampangan, harus berhati-hati. Bukannya tidak boleh sama sekali, boleh. Siapa yang boleh melakukannya? Para ulama yang rasikhuna fil ilm, yang kuat di dalam keilmuannya. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, satu contoh yang belum lama terjadi, baru penggalan tahun-tahun kemarin, di sekitar tahun 2010 sampai 2020. Ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang di antara tanda-tanda kiamat akan muncul pasukan dari arah Syam yang mereka berpanjikan dengan panji atau bendera berwarna hitam. Hadisnya sahih. Betul, kita tidak ganggu gugat hadisnya. Hadisnya sahih. Akan muncul suatu pasukan dari arah Syam yang mereka dipimpin oleh Imam Mahdi dengan membawa liwa maupun royah yang berwarna hitam. Hadisnya sahih, kita tidak ganggu gugat hadisnya, betul hadisnya. Tetapi sebagian orang ada yang terburu-buru, serampangan. Ketika muncul yang namanya ISIS, Daesh pertama kali, bukan ISIS, dari arah Syam, kemudian membawa bendera berwarna hitam, langsung saja sebagian orang mengatakan, oh ini pasukan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan pemimpinnya Abdurrahman Al-Baghdadi, itu Imam Mahdi. Maka wajib dibaiat. Maka pergi sebagian orang-orang yang bodoh, termasuk dari negara kita ini, pergi ke sana untuk membaiat. Apa yang terjadi sama si Abdurrahman Al-Baghdadi ini? Mati. Padahal kalau dia Imam Mahdi, dia tidak akan mungkin mati sebelum berperang melawan siapa? Melawan siapa? Dajjal dan Nabi, melawan Dajjal bersama Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan serampangan jemaah. Dan itu dipropagandakan gitu loh, dipropagandakan oleh sebagian orang. Salah satu yang mau propagandakannya mereka. Ada orang yang saya kenal, bahkan tukang sunat, mengkhitan anak kedua saya, pergi ke sana. Saya nggak tahu, dokter, ya kan biasa mengkhitan anak. Jadi ketika anak kedua saya itu dikhitan, dia yang mengkhitan. Kemudian tetangga komplek berbeda, kemudian kita dengar dia DPO karena pergi ke sana. Entah sekarang kabarnya gimana. Dan mungkin ini ada yang kita dengar orang-orang seperti ini. Ini serampangan di dalam menerapkan hal-hal seperti itu. Bukannya tidak boleh, tetapi siapa yang melakukannya?
Lebih baik berhati-hati daripada kemudian serampangan mentadbik ini, itu. Hati-hati. Karena bisa berakibat fatal. Saya sampaikan satu contoh yang akibatnya sangat fatal sekali. Kalau kemudian si fulan itu adalah Imam Mahdi, maka kan memang secara konsekuensi tidak boleh satupun kaum muslimin tidak berbaiat kepada dia. Iya kan? Kalau si fulan itu betul-betul Imam Mahdi, si siapa namanya? Abdurrahman al-Baghdadi itu, si pimpinan ISIS. Kalau betul-betul dia adalah Imam Mahdi, maka memang tidak boleh satupun kaum muslimin tidak berbaiat kepada dia. Masalahnya dia bukan Imam Mahdi. Tetapi propaganda yang dibangun bahwasanya dia adalah Imam Mahdi, maka wajib semua kaum muslimin berbaiat kepada dia, dan yang tidak berbaiat halal darahnya. Itu kan yang terjadi. Bukankah seperti itu? Maka wajib hati-hati di dalam mentadbik, tidak boleh serampangan. Bahkan ada yang lebih buruk lagi dibanding ini, jemaah. Tidak disebutkan bahwasanya ini tanda-tanda kiamat, tidak disebutkan. Tidak disebutkan bahwasanya ini tanda-tanda kiamat kecil, apalagi tanda-tanda kiamat besar, tetapi dipropagandakan oleh sebagian orang, khususnya yang terpengaruh dengan pemahaman atau tergila-gila dengan pemahaman Illuminati, Freemansori, dan yang semisalnya. Oh, menyebarnya bintang, apa namanya? Bintang David. Ya, ini tanda hari kiamat. Itu tidak ada dalilnya di dalam syariat kita, menyebarnya gambar bintang David itu tanda hari kiamat. Enggak ada. Dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah itu tidak ada. Kemudian melihat, oh ini nampak jadi cermati, oh ini logo ini kok kayaknya mata satu, oh ini Dajjal. Yang disebutkan tanda kiamat itu Dajjal, wujudnya yang bermata satu. Bukan gambar mata satu, atau bukan gambar yang dikira atau diprediksi sebagai mata satu yang nyebar di mana-mana. Enggak. Sampai dikatakan bahwasanya ini lambang polisi Saudi Arabia. Ini lambang Dajjal, itu kemudian itu Dajjal, itu Dajjal, itu Dajjal, itu Dajjal, itu Dajjal. Masjid di mana itu? Di jalan raya, di tol Dajjal. Ya. Ini orang yang apa ya? Yang terpengaruh sangat kuat, maksudnya hendak membantah pemahaman Illuminati, Freemansori, dan yang semisalnya, tetapi terjatuh kepada kesalahan yang serupa. Ini bentuk nasihat, sekaligus bantahan, tidak boleh serampangan, ya. Sampai dilucu-lucuin, ketupat ini ada lambang Davidnya, kandang ayam ada lambang Davidnya, dilucu-lucuin. Tidak boleh serampangan, tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Ada 5 tadi yang telah kita sebutkan, kita jeda terlebih dahulu untuk azan. Mungkin ada pertanyaan, nanti pertanyaannya ba'da azan sampai menunggu iqamah. Kita berikan ringkasan dari materi yang tadi telah kita sampaikan sebelum kita buka sesi tanya jawab. Andai kata ada pertanyaan yang hendak ditanyakan, ketika kita membicarakan tentang tanda-tanda kiamat, khususnya tanda-tanda kiamat kecil, maka yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran maupun As-Sunnah, jumlahnya tidak melebihi dari bilangan 60. Syekh Dr. Yusuf Al-Wabil rahimahullahu ta'ala memerinci ada 57 tanda-tanda kiamat kecil berdasarkan dalil-dalil yang bisa diterima dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak terdapat penjelasan dari sisi Rasulullah SAW tentang urutan tanda-tanda kiamat kecil.
Maka terkadang sebagian ulama menyusunnya dengan urutan yang pertama, ulama-ulama yang lain menyusunnya dengan urutan yang kedua. Dan hal seperti ini tidaklah layak diperdebatkan, karena memang tidak ada dalil secara jelas maupun tegas urutan dari tanda-tanda kiamat kecil. Yang ketiga, bahwasanya yakni tidak setiap tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat besar itu tercela, terlarang atau haram. Maka di sana bisa dipilih atau dipilah. Ada tanda-tanda kiamat yang bahkan merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, semisal terbelahnya bulan. Ada tanda kiamat yang bahkan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga tanda kiamat yang tercela, misalnya merebak perzinaan dan yang selainnya. Maka tidak seluruh tanda-tanda kiamat, baik tanda kiamat besar termasuk tanda kiamat kecil, tercela, terlarang atau haram. Harus dipilah, dipilih. Mana yang tercela, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang tidak. Itu yang keempat. Rumput yang ketiga. Sebagian di antara, bahkan sebagian besar di antara tanda-tanda kiamat kecil telah muncul, telah tampak pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Dan tidak melazimkan tanda-tanda kiamat tersebut, tanda-tanda kiamat besar atau kecil, ketika muncul dia harus terjadi di seluruh tempat di muka bumi. Tidak. Bisa terjadi di satu tempat, tidak terjadi di tempat yang lain. Sebagaimana ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan yang kelima, yang terakhir, kita wajib berhati-hati di dalam menerapkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat kepada kehidupan sehari-hari. Bukannya tidak boleh, akan tetapi yang menerapkan ini haruslah seorang ulama yang dalam keilmuannya memperhatikan maslahat lagi madarat. Ini 5 hal yang harus diperhatikan sebelum kita melangkah kepada pembicaraan tanda-tanda kiamat kecil yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya sampai ke 57. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita kembali lanjutkan pembahasan kita. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qur'ana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.